Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salamun ala ibadihilladzi nastafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam serta ihsan, sehingga pada siang hari ini kita masih mampu menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, itu diantaranya dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin perkenalkan, saya Aditya Rali Cahya Utama, mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi remedial daripada mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia dan juga tafsir ayat-ayat tarbawi. Yang akan saya jelaskan itu tentang materi pendidikan. Ini sebagai bentuk rasa syukur saya juga, dan saya juga terima kasih pada dosen pengampu tentunya, yaitu Ustaz Mukhriz Sidki, afa'anallahu fi tuli hayatih. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang, dari pertama dulu saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pernah presentasikan pada mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Kebetulan pada saat itu saya mendapatkan tema yaitu tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid, yang mana tafsir Marah Labid itu dikarang oleh salah satu ulama alim, ulama yang masyhur, ulama lokal yang masyhur, yaitu bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita bahas Imam Nawawi di sini, yang saya ketahui itu yang masyhur ada dua. Yang pertama ada Imam Nawawi yang Irak, yang di Irak, yaitu yang di Damaskus. Salah satu di antara beberapa karyanya yaitu ada Arba'in An-Nawawiyah, kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin, dan beberapa karya lainnya. Sangat banyak betul kalau tentang karya-karya beliau Imam Nawawi yang di Damaskus. Sedangkan kalau Imam Nawawi yang Al-Bantani ini, yang ulama lokal yang gak kalah masyhurnya di dunia juga, yaitu karyanya diantaranya kitab Nasoihul Ibad, yang mana kitab itu selalu dipelajari, selalu dibaca di kalangan pesantren-pesantren. Dan juga salah satu karyanya Imam Nawawi Al-Bantani yaitu kitab tafsir Marah Labid. Jadi sebetulnya ulama kita gak kalah hebatnya daripada ulama-ulama yang sering kita dengar. Karena kita jarang mendengar hal itu, jadinya mungkin ada anggapan bahwa
ulama kita tidak terlalu hebat ya, karena kita sendiri yang tidak pernah mencari tahu mencari tahu seluk-beluknya. Ya, salah satunya juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau salah satu ulama yang masyhur juga, yang mana yang kitabnya dia pernah pernah dipelajari di salah satu lembaga di luar negeri, dan memang itu banyak itu kitabnya tentang Adabul Alim, karyanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Baik, di sini saya tidak akan berlarut-larut. Saya akan memulai presentasi ini dengan tema mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Jadi tafsir Marah Labid ini adalah salah satu karya ulama Nusantara, yaitu dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Atau tafsir Marah Labid ini juga dikenal dengan tafsir Al-Munir. Kalau di pesantren-pesantren dikenal dengan tafsir Munir, atau juga tafsir Nawawi. Adalah salah satu karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab tersebut ditinjau dari segi sumber dapat dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Ditinjau dari segi metode. Kemudian Syekh Nawawi menggunakan tahlili dan ijmali. Sedangkan jika tafsir tersebut ditinjau dari corak, maka tafsir tersebut menggunakan corak fikih, kemudian ilmi dan ijtimai. Ya. Kitab tafsir ini disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan jawaban atas permintaan yang dianjurkan oleh para sahabat-sahabatnya secara khusus. Kitab tafsir Marah Labid ini menggunakan sistematika penulisan. Yang pertama itu di dalam kitab tafsir Marah Labid juga menjelaskan periode turunnya ayat, yaitu Makkiyah dan Madaniyahnya. Kemudian menjelaskan jumlah ayat pada suatu surat. Kemudian menjelaskan jumlah kalimat pada suatu surat. Menjelaskan jumlah huruf pada suatu surat, kecuali surat Al-Fatihah. Kemudian juga di tafsir Marah Labid mencantumkan hadis jika diperlukan dalam menafsirkan suatu ayat. Kemudian juga di dalam kitab tersebut mencantumkan perbedaan qiraat sebelum menafsirkan suatu ayat. Kemudian juga mencantumkan kisah-kisah Israiliyat jika diperlukan. Nah, kemudian sejarah, setelah kita membahas gambaran umum daripada tafsir Marah Labid, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan contoh penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, yaitu tafsir Marah Labid atau yang dikenal juga dengan tafsir Nawawi atau tafsir Munir. Contoh penafsirannya yang Syekh Nawawi gunakan ini dengan corak fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalhum fashhidu alaihim
wa kafa billahi hasiba. Nah, menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini ada beberapa pokok penting yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, antara lain yaitu pertama, ketika hendak menyerahkan harta kepada anak yatim, maka sebuah kewajiban bagi seorang wali untuk mengujinya terlebih dahulu tentang kemampuannya untuk menjaga hartanya. Nah, kemudian ada menurut Imam Abu Hanifah, yang mana katanya ayat tersebut memberikan isyarat bahwa diperbolehkannya atau sah seseorang anak yang berakal untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat walinya memperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu beliau tidak memperbolehkan, yaitu tidak diperbolehkan seorang anak melakukan transaksi atau akad dalam bentuk apapun, melainkan ketika seorang anak hendak melaksanakan akad, maka hendaklah dilakukan oleh walinya. Nah, sebab tidak diperbolehkan menyerahkan harta kepada anak-anak ketika masih kecil, maka dengan demikian transaksi atau akad yang dilakukan oleh anak-anak merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada pun batasan-batasannya itu sehingga diperbolehkan seorang anak yatim mengolah hartanya, yaitu pada saat mereka dewasa. Kemudian contoh penafsiran Syekh Nawawi yang menggunakan corak ilmi. Di sini terdapat Quran surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat tersebut merupakan ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Ya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Wa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Wa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman, dan seterusnya. Jadi merupakan ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Nah, dalam istilah ulumul Quran, ayat seperti ini sering diistilahkan dengan sebutan ayat kauniyah. Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia ini melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, asal kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu Allah menciptakannya menjadi air mani selama 40 hari. Kemudian air mani itu disalurkan ke rahim ibu, maka jadilah rahim itu tempat yang kukuh dan terpelihara bagi air mani tersebut. Kemudian Allah menjadikan air mani yang berwarna putih itu menjadi darah yang kental selama 40 hari. Kemudian darah yang kental itu dijadikan oleh Allah menjadi daging kecil yang mengeras selama 40 hari. Kemudian Allah menjadikan daging tersebut menjadi tulang belikat dan tiang penegak bagi tubuh dalam bentuk-bentuk tertentu, mulai dari kepala sampai kaki dan tulang-tulang di antara keduanya. Kemudian Allah memperkuat daging tersebut dengan urat-urat sehingga posisi daging yang membungkus tulang-tulang sama dengan posisi pakaian yang menutupi tubuh. Kemudian Allah mengubah tulang yang terbungkus tersebut dari sifat-sifatnya ke sifat dan bentuk lain yang tidak bisa diuraikan oleh orang yang menguraikan. Nah, itu salah satu contoh penafsiran Syekh Nawawi yang menggunakan corak fikih. Nah, kemudian ada juga ini contoh penafsiran Syekh Nawawi yang menggunakan corak ilmi. Oh maaf, yang tadi itu contoh penafsiran Syekh Nawawi menggunakan corak ilmi yang ayat Al-Mu'minun.
Nah, kemudian ada contoh penafsiran Syekh Nawawi menggunakan corak adabi wal ijtimai. Ini Quran surat An-Nisa 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati minkum tawlan ayyangkihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihati wa lam takhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyal 'anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, secara umum ayat tersebut ini membahas tentang masalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah. Ya. Akan tetapi orang tersebut tidak memiliki biaya yang memadai untuk menikah dengan perempuan yang merdeka. Nah, maka Syekh Nawawi ini dalam menjelaskan ayat tersebut memberikan pandangan-pandangan apa saja, yaitu ayat tersebut, pertama ayat tersebut merupakan dalil, salah satu dalil yang menyatakan bahwa diwajibkan mahar tak kalah hendak menikah, baik perempuan yang merdeka ataupun sebaliknya. Kemudian pada kedudukan lafadz ayyang kiha itu dikatakan pada ayat tersebut sebagai maf'ul untuk lafadz tulan, boleh juga sebagai badal dan boleh juga sebagai maf'ul untuk lafadz yastati. Kemudian barang siapa yang diantara kalian yang tidak memiliki harta yang layak untuk menikah dengan perempuan yang merdeka, maka hendaklah ia menikah dengan budak. Kemudian sebab menikah dengan perempuan yang tidak merdeka itu biasanya lebih ringan maharnya, dan nafkahnya juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan perempuan yang merdeka, karena budak amah itu selalu sibuk melayani tuannya. Nah, dan kemudian ada menurut Imam Syafi'i, yaitu tidak boleh menikah dengan budak yang sifatnya sedang mencicil kemerdekaannya kepada tuannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dengan ammah kitabiah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, itu dari beberapa corak penafsiran tadi, itu diantaranya contoh metode dan contoh penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Maroh Labid. Sekian. Nah, oke, baik. Kemudian selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat pendidikan. Tafsir ayat-ayat pendidikan atau tafsir tarbawi dengan tema materi pendidikan, karena pada saat itu saya berpresentasi tentang tentang materi pendidikan. Jadi pendidik ini adalah orang yang mendidik, jadi terus-menerus menyampaikan ilmunya, menyampaikan informasinya kepada anak didiknya. Juga pendidik ini harus menjadi uswah hasanah. Bahasa Al-Qur'annya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana Rasulullah diturunkan ke bumi juga jadi uswah hasanah. Dan kemudian kita sebagai umatnya dan mempelajari ilmu-ilmu dari Rasulullah dan apa yang Rasulullah bawa, maka sudah seharusnya kita mengikuti Rasulullah itu dalam menjadi uswah hasanah atau contoh atau teladan yang baik. Nah, pendidikan karakter juga dapat dimengerti dengan pendidikan budi pekerti dan nilai moral. Karena
sama-sama memiliki tujuan dengan mengambil keputusan baik dan buruk dari hati, kemudian mempertahankan kebaikan dan ciptakan kebaikan setiap harinya. Nah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang perfeksionis dan pendidik kesempurnaan moral. Dibesarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi orang yang penting dalam ajaran agama Islam. Ya, yang mana terabadikan dalam ayat Al-Qur'an surat Luqman ayat 6. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya, artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Innallaha latifun khabir, itu sungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Kemudian cara Nabi Muhammad yang terkait langsung dengan pembentukan karakter dalam pendidikan, yaitu dalam mendidik ikhwanul muslimin yang telah melahirkan orang-orang hebat sepanjang sejarah Islam. Rasulullah ini menjadi teladan atau uswah hasanah. Dalam pembelajaran itu kita membutuhkan penerapan langsung. Nabi selalu memberikan penerapan langsung, bukan sekedar teori saja, tapi Nabi langsung mencontohkan secara langsung yang disaksikan oleh sahabatnya. Intinya informasi yang disampaikan melalui praktek langsung lebih berdampak dan ilustrasinya melekat lebih kuat di hati dan ingatan siswa. Mengajar juga dengan contoh yang konkret memiliki dua bentuk, di mana guru mencontohkan apa yang dia perintahkan kepada siswanya atau menjauhkan larangannya. Guru juga menjelaskan apa yang dikatakannya dan kemudian mempraktekannya. Ada pepatah yang mengatakan kata-kata yang disertai tindakan lebih jelas dan menggugah daripada hanya sekedar kata-kata saja. Makanya kenapa seorang guru itu harus menjadi uswah hasanah, karena sangat penting ketika seorang murid melihat seorang gurunya, maka seorang murid itu selalu menilai apakah perbuatan yang ia lakukan ini sudah sama dengan gurunya, ataukah perbuatan sang murid ini berbeda, ataukah perbuatan yang berbeda ini salah atau tidak. Sehingga ketika menemukan perbuatan yang sama, di sana terdapat kesenangan dari murid, seraya berkata, perbuatan yang aku lakukan ini ternyata sesuai, sama dengan apa yang guruku katakan, sama dengan apa yang guruku lakukan. Nah, maka pentingnya kita menjadi uswah hasanah pada pengajaran, dalam proses pendidikan. Jadi bukan hanya belajar hanya teori-teori saja, tapi juga kita mencontoh bagaimana cara beradab, bagaimana cara berakhlak, dan bagaimana cara salim yang benar. Ketika di hadapan guru itu kita harus seperti apa. Nah, makanya dimulai dulu dari orang guru tersebut sehingga murid itu mampu mencontohnya dengan baik. Kemudian yang kedua, kita berlatih dan membiasakan diri. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali ini, cara mendidik anak adalah yang paling utama dan penting. Karena kenapa? Anak ini adalah kepercayaan kedua orang tua. Hatinya yang murni bagai permata. Jika seorang anak belajar berbuat baik, maka kehidupan selanjutnya ini akan tumbuh menjadi baik dan bahagia.
Tapi jika dibiarkan tenggelam dalam kejahatan dan ditelantarkan seperti binatang, maka anak itu akan hidup sengsara dan tenggelam. Makanya kalau kita membahas tentang pendidikan orang tua kepada anak ini, ya banyak sebetulnya kita dengan bercerita dengan orang yang lebih tua juga kadang kita mendapatkan ilmu-ilmu parenting gitu, dibandingkan kita mencari lewat jurnal mungkin. Karena kalau kita menemui langsung, dengar langsung dari orang tua itu, karena mereka langsung juga apa bahasanya ya? Mereka itu langsung memberikan pengetahuan dan langsung memberikan contoh. Karena sekarang ini banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan keras dengan tujuan agar anaknya ini mau nurut. Ternyata ketika dia besar, anaknya ini karena sering dididik dengan keras, akhirnya tidak berani ngomong, terbatas bicaranya, takut salah karena mungkin pendidikannya ketika di rumah itu bisa disebut ya, salah ya mungkin ya. Tapi hal itu seiring berjalannya waktu bisa berubah ketika ia menemukan sosok, lagi-lagi teladan, ketika dia menemukan teladan yang dari backgroundnya hampir sama dan dia tumbuhlah rasa yakin dalam dirinya agar dia bisa menjadi orang seperti yang ia temukan itu. Makanya teladan itu sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan lagi-lagi juga harus datang dari diri kita sendiri, bahwasannya perlu berlatih, perlu membiasakan diri berbuat baik, perlu membiasakan diri menahan emosi, perlu membiasakan diri dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena kenapa? Ketika kita sudah terbiasa dalam rasa malas, kemudian di suatu waktu kita mendapatkan kegiatan yang tidak pernah kita temukan dalam sehari-hari kita, maka kita akan kaget. Sekalipun kegiatan itu baik. Nah, maka kita perlu memperbarui kegiatan-kegiatan tersebut agar kegiatan lama kita hilang. Nah, makanya saya setuju dengan Imam Al-Ghazali. Itu cara mendidik anak itu adalah yang paling utama dan paling penting, karena pendidikan di rumah itu akan berdampak ketika dia menemui dunia luar. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seorang guru yang sangat baik dan mulia, yang memulai pendidikannya sejak masih kecil dan mendorong orang tua dan guru untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, Nabi berpesan kepada orang tua agar menanamkan keimanan sejak kecil, memberi praktek dan menjadi akrab dengan moralitas dan perilaku yang baik. Juga beliau mencontohkan langsung dengan membawa cucunya Hasan Hussein ikut ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini kan adalah bentuk pendidikan teladan juga, untuk pendidikan orang tua. Gini loh caranya, bukan hanya kita ngasih tahu aja, ngasih tahu kalau sholat tuh begini, tapi tanpa ada praktek. Tapi ketika kita mengikut langsung bersama orang tua, maka kita akan lebih